Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali. Dan sebelum kita ngaji, mari kita hadiah Al-Fatihah kepada, pertama-tama tentu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama mujtahidin, para aulia, terutama kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali songo di Jawa dan di Nusantara, para ulama-ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terutama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Dur, dan para kiai-kiai yang lain, dan juga para pendiri Jam'iyah Islam semuanya yang ada di Indonesia, dan juga kepada para pendiri pondok-pondok pesantren, madrasah, dan kepada para orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan Al-Fatihah tentu kita hadiahkan atau kita tawassulkan kepada Allah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit hari-hari ini, terutama karena Covid. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر وأعين. Kitab Mishkatul Anwar halaman 86. Wal narji' ilal unmudzaji fa'aqulu, ya. Di tengah-tengah itu ya, yang warna merah. Kalau di dalam edisi Abul Ala Afifi itu ada di halaman 69 ya, 69. Di halaman 69. Wal narji, kalau di edisi Abul Ala Afifi halaman 69 baris pertama. Wal narji ilal unmudzaji fa'aqulu, dan kembalilah kita kepada contoh, kepada pola atau model, yaitu contoh tentang bagaimana metafor atau perlambang itu dibuat ya, atau harus difahami. Bagaimana itu dibuat dan bagaimana harus difahami. Karena kitab Mishkatul Anwar ini kan kitab yang akan membantu kita memahami perlambang-perlambang di dalam Al-Quran ya. Fa'aqulu, maka akan berkata aku. Saya akan baca agak banyak ya malam ini supaya agak cepat khatam ya. Fa'aqulu, maka berkata aku, ilmu ta'biri, ilmu untuk menafsir mimpi. Yu'arifu, itu bisa memberitahu ilmu ta'bir ini kepada engkau min haza dzarbil amthali, cara untuk membuat perlambang, untuk dan juga sekaligus memahami ya. Li'anna ru'ya, karena sesungguhnya mimpi ya, mimpi di dalam konsepsi Islam ya, bukan dalam konsepsi Sigmund Freud ya, ini beda sekali. Li'anna ru'ya, karena sesungguhnya mimpi juz'un minan nubuwati, bagian dari kenabian. Amataro, tidakkah melihat engkau anna syamsa fir-ru'ya, sesungguhnya matahari di dalam mimpi. Kalau kau melihat matahari dalam mimpi, ta'biruha, maka cara memahami atau menafsirkan matahari dalam mimpi itu adalah as-sultanu, adalah raja. Jadi kalau melihat matahari pada saat mimpi itu adalah perlambang, adalah pasemon, itu raja sebetulnya. Yang kau lihat itu raja tapi dalam bentuk matahari.
Nah, kenapa kok matahari ditafsirkan sebagai raja? Wadzalika karena takbir seperti itu lima bainahuma, karena di antara keduanya ini matahari dan raja, sultan minal musyarakati, berupa ya, lima karena sesuatu bainahuma yang ada di antara keduanya ini minal musyarakati, berupa kesamaan atau kesetaraan, kesamaan ya, wal mumatsalati dan keserupaan fi ma'nan ruhaniyin, di dalam makna rohaninya, bukan makna jasmaninya ya. Kalau jasmaninya ya beda, matahari raja, tapi makna esensialnya itu sama, yaitu apa? Wahwal isti'la'u, yaitu berada pada ketinggian ya, bersikap tinggi atau ketinggian, tinggi alal kafati, di atas semua orang, ma'afayadhanil athari. Jadi berada dalam suatu tempat yang tinggi disertai dengan ma'afayadhanil athari, beserta mengalirnya jejak-jejak atau bekas-bekas dari keduanya itu alal jami'i, terhadap semua orang. Raja itu ada di tempat ketinggian dan kekuasaannya menyebar kemana-mana. Matahari ada di ketinggian dan cahayanya kemana-mana. Nah, itu ada keserupaan itulah. Wal qamaru, dan rembulan, ta'biruhu, mentakbir atau bedek, kalau bahasa Jawanya itu bedek mimpi ya, mimpi dibedek atau ditafsiri ya, ditakbiri. Jadi kalau rembulan, takbirnya adalah al-waziru, itu adalah menteri, pembantunya raja, pembantunya sultan. Li'ifadati syamsi, kenapa kok ditakbiri sebagai menteri? Li'ifadati syamsi, karena mengalirnya matahari atau mengalirkannya matahari, nuraha, cahayanya matahari, biwasitatil qamari, dengan lantaran atau melalui rembulan atau bulan, alal alami, terhadap alam raya ini. Sebetulnya sumbernya matahari, tapi matahari mencahayai atau mengalirkan, menyemburatkan cahayanya, mengirimkan cahayanya melalui perantaraan, yaitu berupa rembulan itu. Inda ghaibatiha, ketika matahari tidak ada. Kama yufidu, sebagaimana mengalirkan as-sultanur, raja, atharahu, pengaruh-pengaruhnya raja, biwasitatil waziri, melalui seorang menteri atau perdana menteri, alaman yaghibu, terhadap orang yaghibu yang tidak hadir orang ini, an hadratis sultani, dari depannya raja itu. Karena kemiripan itu, maka kalau sampean mimpi melihat rembulan, maka tafsirnya itu adalah sampean melihat sebetulnya menteri atau pembantunya raja. Wa anna man yara, dan sesungguhnya seseorang yara yang melihat pada saat mimpi ya, anna fi yadihi, sesungguhnya di tangan atau di tangannya orang ini, khataman, ada khatam, yaitu cincin ya, yakhtimu, yang menutup atau yang menutup ya orang ini bihi, dengan cincin ini, afwahar rijali, mulut-mulutnya para laki-laki, wa furujan nisa'i, dan alat-alat vitalnya perempuan ya. Jadi kalau kau melihat pada saat mimpi itu, melihat sampean memakai ali-ali atau cincin ya, yang cincin ini untuk menutup, untuk mengunci ya, mulutnya laki-laki, mulut atas itu, dan menutup anggota atau organ vitalnya perempuan. Maka fata'biruhu, maka takbirnya mimpi seperti ini, annahu, sesungguhnya orang ini adalah muadzinun, seorang tukang azan, seorang muadzin, yuadzinu, yang akan azan, yang mengumandangkan azan muadzin ini, qabla subhi, sebelum subuh, fi Ramadhan, pada bulan Ramadan ya. Karena kalau orang itu azan, itu kan azannya itu membuat orang tidak boleh makan dan tidak boleh berhubungan dengan istri. Nah, itu keserupaannya di situ. Jadi kalau ada orang mimpi kok seperti itu, maka itu pertanda dia akan menjadi muadzin ya.
muadzin. Dan muadzin itu pada zaman dulu itu profesi yang bergengsi, terutama kalau sampai muadzin di masjid jami, masjid yang tempatnya raja itu sholat di situ. Kalau sekarang jadi muadzin sih nggak keren ya. Pada zaman itu jadi muadzin tuh keren banget. Terutama kalau di masjid jami, masjid tempatnya raja itu sholat, terutama sholat Jumat. Ya. Zaman dulu masjid tempat penguasa itu menyelenggarakan sholat Jumat, entah itu raja atau menteri atau gubernur atau bupati atau dan seterusnya, itu disebut sebagai masjidul jami, ya. Masjid yang mengumpulkan semua orang. Dan biasanya penguasa setempat di situ sholat Jumatnya. Nah, kalau jenengan jadi muadzin di situ, itu jenengan mendapatkan kedudukan yang terhormat di masyarakat. Jadi kalau sampean itu mimpi kok lihat ada cincin di tangan sampean yang tadi itu cincin atau semacam ya cincin untuk mengunci mulut dan mengunci organ vitalnya perempuan. Nah, itu sampean pertanda akan jadi muadzin seperti ini. Karena kalau orang adzan pada saat Ramadan, adzan subuh ya, adzan subuh itu kan membuat orang tidak bisa makan lagi kayak dikunci dan tidak boleh lagi berhubungan dengan istri. Nah, itu kemiripannya di situ. Jadi mentakbiri mimpi itu atau menafsir mimpi itu adalah seperti mencari kemiripan itu. Karena mimpi itu perlambang itu ya. Wa anna man, sesungguhnya orang yaro yang melihat orang ini, annau sesungguhnya orang ini yasubbu menumpahkan atau ngejokke itu menaruh ya, ngesokke ya, menuang azaita minyak biasa ya, bukan minyak zaitun, fi zaitun di dalam minyak zaitun ya. Jadi menuang minyak biasa, minyak kelentek ya, minyak kelentek dari kelapa itu atau apa ya, fi zaitun ini di dalam minyak zaitun. Jadi minyak biasa dicampur dengan minyak zaitun. Maka fata'birhu, maka tafsirnya mimpi seperti ini adalah anna tahtahu, sesungguhnya di dalam atau di bawah kekuasaan orang ini jariyatan ada seorang budak perempuan. Hiya, yang orang jariyah ini sesungguhnya perempuan budak ini adalah ibunya dia. Wa huwa la ya'rifu, dia tidak tahu. Tapi ini zaman dulu ketika budak masih ada ya. Dan banyak kan zaman dulu itu para khalifah-khalifah zaman Abbasiyah itu ibunya yang seorang budak itu banyak ya. Ada beberapa ya. Jadi pada zaman dulu itu budak perempuan itu kan ya bisa diperjualbelikan dan seterusnya. Nah, kalau jenengan mimpi lihat jenengan ini menuang minyak biasa ke minyak zaitun, itu pertanda bahwa sampean ini punya budak perempuan, tapi sesungguhnya itu ibu sampean. Tapi jenengan nggak tahu, ya. Jenengan nggak tahu. Wastiqsa'u abwabit ta'biri, dan menghitung secara lengkap ya, menuturkan secara lengkap contoh-contoh tentang bagaimana menafsiri mimpi. Kalau ini diterus-teruskan ya, nanti ngaji Mishkatul Anwar nggak selesai-selesai, sampai malah asik kepingin belajar nafsiri mimpi, jadi dukun nanti malah ini nggak jadi belajar Mishkatul Anwar nanti ya. Ini kan contoh-contoh saja. Nanti kalau diterus-teruskan sampean malah ya, kalau mau terus-terusan nanti jenengan ke Mbah Zainal Wong-Wongan aja di Rembang sana. Wastiqsa'u abwabit ta'biri, dan menghitung secara lengkap contoh-contoh bagaimana menakbiri mimpi itu yaziduka akan menambah engkau ya, menambah istiqsa' ini kepada engkau unsan merasa senang. Bihadzal jinsi, dengan jenis ilmu ini, fala yumkinuni, maka tidak akan mungkin nih bagiku al-istighalu ba'da hadza, untuk meneruskan nulis kitab ini setelah ini. Nanti malah nggak jadi ngarang kitab Mishkatul Anwar. Udah stop, sekian saja. Ini contoh saja ini ya, ini contoh saja. Contoh cara menafsir mimpi. Nah, sekarang kita teruskan. Bal aqulu, bahkan atau sebaliknya akan mengatakan aku, sekarang kembali ke pokok pembicaraan, kama anna fil mawjudati.
sebagaimana di dalam hal-hal yang maujud yang ada ya, al-aliyati yang tinggi, hal-hal yang wujud di alam malakut ya, alam ghaib, yaitu di alam atas sana, rohaniyati yang bersifat rohani ya. Ma sesuatu mithaluhu yang perlambangnya sesuatu yang ada di langit sana itu, asyamsu adalah matahari, wal qamaru dan rembulan, wal kawakibu dan bintang-bintang. Fakadzalika maka begitu juga fiha di dalam mawjudat ini, ma sesuatu lahu yang bagi ma ini amthilatun ukhra, perlambang-perlambang yang lain. Idza atubirat, jika dipertimbangkan, minhu dari ma tadi ini ya, ma maujudat yang ada di langit ini, ausofun sifat-sifat ukhoru yang lain ya, siwan nuraniyati yang selain sifat berupa kecahayaan ya. Jadi kembali kepada teorinya Al-Ghazali pertama tadi itu ya, sebelumnya saya ulang kembali ya. Jadi teorinya Al-Ghazali mengenai metafora atau bagaimana cara memahami metafora atau dalam konsepsi atau dalam ajaran tasawuf ya, terutama memahami metaforanya Al-Quran itu adalah begini. Jadi kemarin dikatakan alam itu dua lapis, dua tingkat, ada alam atas, ada alam bawah, ada alam ulwi, ada alam sufli, ada alam goib dan ada alam fisik ya, alam materi dan alam imateri. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, setiap hal yang ada di bumi ini itu adalah cerminan dari sesuatu yang ada di sana. Ini ajaran spiritual ala Al-Ghazali ya. Dan ini kalau kita urus ini ya mengingatkan kita kepada dalam filsafat Yunani kalau mau dibandingkan ya. Ya ini ajaran Plato pada dasarnya, atau neoplatonisme, Plato yang ditafsirkan oleh Plotinus kemudian menjadi neoplatonisme ya. Tapi ini ya tidak hanya khas Plato lah ya. Kalau Al-Ghazali berpikir begini itu tidak berarti beliau itu mengambil dari Plato atau dari Plotinus ya. Ya mungkin diinspirasikan karena memang karyanya Neoplotinus pada saat Al-Ghazali hidup itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dibaca oleh sebagian para filosof muslim kemudian dikembangkan lebih lanjut ya. Tapi saya tidak yakin Al-Ghazali itu mengambil atau menyontek atau menyadur dari neoplatonisme, itu bukan. Tapi intinya adalah di dalam, karena ilmunya Al-Ghazali ini ilmu yang didapatkan tidak semata-mata dari buku. Ini pengalaman rohani. Ini hasil dari mujahadah, dari khalwat, dari mujahadah, riyadhah dan seterusnya, ibadah bertahun-tahun sampai beliau dapat ilmu seperti ini. Jadi berdasarkan pengalaman rohaninya Imam Ghazali, ya. Jadi ini pengalaman langsung, bukan teori yang didapat dari buku ya. Ya mungkin saja Al-Ghazali membaca buku filsafat ya, sudah pasti membaca bukunya Ibnu Sina. Tapi beliau juga melakukan suluk ya, melakukan riyadhah, latihan rohani bertahun-tahun ya, bertapa selama bertahun-tahun, dan beliau mendapatkan pengalaman rohani, dan berdasarkan pengalaman ini beliau menyimpulkan bahwa segala hal yang ada di atas sana, di alam atas, di alam ghaib, di alam malakut ya, itu ada tiruannya di bawah ya. Jadi misalnya matahari, di bumi ada matahari, di langit sana itu ada sesuatu yang mirip matahari dari sudut cahayanya yang terang benderang dan sinarnya itu cemerlang sekali dan menyemburat kemana-mana. Di sana juga ada begitu. Kira-kira ada malaikat yang begitu terangnya itu seperti matahari di bumi. Ada yang seperti rembulan, ada yang seperti bintang-bintang saja. Nah, ini kita baru membandingkan sesuatu yang di langit dan di bumi dari sudut sesuatu yang bercahaya.
Nah, kita bisa mencari objek-objek lain yang di bumi yang itu merupakan refleksi atau tiruan dari sesuatu yang di langit, tapi tidak dari sudut cahayanya saja. Misalnya dari sudut apa? Macam-macam. Matahari itu kan perlambang dari sesuatu yang ada di langit sana, di alam gaib sana, dari sudut cahayanya. Nah, kita bisa mencari aspek yang lain selain cahaya, misalnya kebesarannya, misalnya aspek kelembutannya, kekasarannya, kasih sayangnya. Misalnya di bumi ada binatang yang punya rasa kasih sayang, ada manusia yang punya kasih sayang, ya. Kasih sayang itu ada yang besar, ada yang setengah, ada yang kecil, macam-macam. Itu kan gradasinya kan banyak kasih sayang itu. Nah, di langit sana itu juga ada makhluk-makhluk yang seperti itu juga. Dari sudut kasih sayangnya itu seperti di bumi ada kasih sayang ala binatang, ada ala manusia, ada ini, ada itu. Manusia pun juga berjenis-jenis, ada kasih sayang ala orang Jawa, orang Sunda, Madura, macam-macam kan. Itu kan beragam. Kasih sayang itu kan gradasinya beda-beda. Nah, di langit juga sama. Makanya ada hadis yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kasih sayangilah pak orang-orang di bumi. Nanti orang-orang yang di sana, di alam gaib sana itu akan mengkasih sayangi kamu juga. Kamu akan dikasihi, disayangi oleh orang-orang di sana. Karena di sana juga ada makhluk-makhluk yang punya kasih sayang. Jadi setiap makhluk Allah yang ada di alam gaib itu punya cerminan di bumi. Jadi kira-kira bumi dan langit ini kayak apa ya? Kayak sesuatu yang saling merefleksikan itu. Kayak cermin dan benda yang di depannya itu kan mirip kan? Jadi saling merefleksikan. Kalau di bumi ada begini, di sana juga ada. Ada di sana ya. Ada di sana ya. Nah, karena itu ketika Allah itu membuat satu perlambang di Quran ya, itu cara memahaminya seperti itu ya. Misalnya Allah membuat perlambang matahari ya. Matahari itu artinya apa? Nah, artinya itu kira-kira ya makhluk serupa di langit sana yang mirip matahari. Kita nggak tahu seperti apa karena kita nggak lihat, tetapi Allah membuat perlambang yang mirip dengan seperti itu yang ada di langit, tapi diambilkan barang di bumi yang bisa dilihat oleh manusia, ya, yang bisa diindra, yang kira-kira ada mumatsalah dan musyarakah. Sifatnya itu ada kemiripan, ya. Matahari itu ada kemiripannya dengan makhluk serupa yang ada di alam gaib, ya. Itulah cara memahami metafora Al-Quran atau metaforanya Allah, perlambangnya Allah yang ada dalam kitab suci itu. Jadi yang di alam gaib itu punya mimikrinya, tiruannya ya, atau tiruannya di bumi ini. Alam atas dan alam bawah itu kira-kira mirip ya. Cuma yang di bawah ini kelihatan material, yang di atas sana itu immaterial. Ini bagi saya luar biasa ini ilmunya Al-Ghazali ini ya. Ini luar biasa ini. Ini ilmu yang didapat beliau dari bukan sekedar baca buku, tapi pengalaman rohani. Pengalaman rohani ya. Dan makanya begini ya, kemarin kan sudah pernah saya bilang berkali-kali, orang yang mata batinnya itu tajam, melihat apapun yang di bumi, hal-hal yang kecil sekalipun, itu langsung melihat sesuatu di baliknya. Kira-kira melihat bayangannya di langit sana itu apa di balik. Jadi setiap barang di bumi, ya, setiap barang di bumi itu ada bayangan di baliknya. Ada bayangan di baliknya. Nah, bayangan ini nggak kelihatan. Hanya bisa dilihat oleh orang yang mata batinnya itu bercahaya sekali. Karena mata batin itu juga mata juga. Sebagaimana mata itu punya kemampuan melihat, mata batin juga bisa melihat ya.
Makanya kemarin di dalam pasal pertama kan diterangkan bahwa yang layak disebut cahaya itu bukan mata lahir, itu mata batin. Karena apa? Karena dia bisa melihat bayangan-bayangan di balik sesuatu yang material itu. Orang yang diberikan Allah anugerah berupa mata batin yang tajam, melihat objek apapun di bumi, itu langsung mengingatkan dia kepada sesuatu yang di langit. Nah, kalau mau diurus lebih jauh, mengingatkan dia kepada sumber segala wujud ini, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan omongan ya, ini kan saya kan omongan. Tapi ini pengalaman. Jadi, dan ini nggak bisa jangan buat-buat ya, nggak bisa dibikin-bikin. Wah, misalnya habis ngaji Mishkat ini terus melihat apa? Wah, saya kayaknya lihat, nggak bisa itu, nggak bisa. Itu kalau itu dibuat-buat itu. Orang yang bisa melihat sesuatu di balik alam materi ini, balik objek-objek benda-benda yang di bumi ini, melihat sesuatu di baliknya. Itu tidak bisa jenengan bikin-bikin melalui penalaran yang rasional, itu nggak bisa ya. Misalnya habis ngaji Mishkat ini terus nanti lihat apa-apa, wah kayaknya di balik ini kok ada, nggak bisa. Itu namanya dibikin-bikin itu. Kalau yang melihat beneran itu ya seperti orang dapat wahyu. Dan ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa diharapkan atau diciptakan, itu nggak bisa. Ini pengalaman yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ada kan misalnya pas di pinggir pantai atau apa gitu, tiba-tiba biar gitu, kayak wah gitu kan, kok kayaknya begitu gitu ya. Nah itu ya. Tapi itu pengalaman yang datang berupa anugerah dari Allah yang tidak bisa diprediksi. Itu datang begitu saja. Cuma ya tidak begitu saja, karena orang yang bisa mengalami pengalaman ini juga batinnya memang harus bersih dulu ya. Makanya orang yang melatih dirinya secara rohani, secara spiritual ya, berupa mujahadah dan seterusnya, itu kemungkinan untuk bisa mengalami hal seperti ini itu lebih tinggi daripada kemungkinan orang yang tidak melakukan mujahadah itu. Dan tidak bisa, pengalaman rohani seperti itu nggak bisa jenengan bikin-bikin tanpa jenengan mempersiapkan diri sampean secara rohani ya. Mujahadah, riyadhah dan seterusnya. Makanya nggak bisa pengalaman seperti ini diperoleh dengan cara baca buku filsafat, itu nggak bisa, nggak bisa. Ya jenengan harus rekoso, harus kerja keras ya. Kayak Al-Ghazali bertapa sampai 10 tahun di Masjidil Aqsa di Damaskus ya. Ya begitu. Puasa, sholat qiyamul lail, tahajud, zikir kepada Allah, dan ya kayak orang inilah, kayak orang ingin jadi atlet sepak bola yang top itu ya harus latihan tiap hari, latihan terus itu sampai jenengan mencapai tahap yang sangat canggih sekali Pak, tahap yang tinggi sekali. Begitu juga pengalaman rohani, nggak bisa dicapai hanya dengan baca buku filsafat, baca bukunya Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah, nggak bisa itu. Ya jenengan baca Futuhat itu ya dapat ilmu, tapi ilmu namanya ilmu khobar ya. Ilmu berupa ceritanya Ibnu Arabi setelah beliau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, dituliskan. Jenengan baca, itu sama dengan jenengan membaca kabar di koran itu. Nah, itu belum jadi sesuatu yang masuk kepada diri sampean kalau belum dijadikan pengalaman sampean sendiri ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan ilmu-ilmu seperti ini itu pengalaman ya. Kalau jenengan baca itu jadi ilmu berita, bukan ilmu pengalaman, bukan ilmu mukasyafah, ilmu kashfi, ilmu zauki, ilmu khuduri ya, ilmu yang hadir melalui pengalaman rohani.
tapi jadinya ilmu husuli, ilmu yang dihasilkan melalui baca buku. Ya bukan berarti baca buku jelek ya, yang bagus membaca bukunya Ibnu Arabi bagus, penting sekali, menyiapkan jenengan secara intelektual untuk bisa masuk ke alam rohani, bagus. Membaca kitab Mishkatul Anwar bagus ya. Tapi sekali lagi jenengan baca Mishkatul Anwar seperti ini bagus ya, mending lah daripada nggak ngaji sama sekali lah ya. Tapi itu baru jenengan itu baca berita. Jadi yang jenengan baca dalam Mishkatul Anwar malam ini berita. Jadi Imam Ghazali punya pengalaman, kemudian dituliskan oleh beliau, disistematisir jadi satu pengetahuan, jenengan baca itu. Tapi pengetahuan ini harus jadi pengalaman sampean langsung sehingga sampean paham betul apa yang dituliskan oleh Al-Ghazali ini. Selama masih ilmu berita, ya ilmu berita ya itu informasi. Itu informasi, itu masih ya kayak saya ini, saya juga belum mengalami ini ya. Saya hanya baca berita saja ya. Ya syukurlah kita masih bisa baca berita baik ya, daripada berita hoax dan seterusnya. Ya, ini masih keren lah ya, masih keren. Tapi yang ingin mau saya katakan begini, jangan sekali-kali jenengan merasa kalau sudah baca bukunya para sufi itu jadi sufi. Sudah baca bukunya Ibnu Arabi itu terus sampean sudah merasa kayak wali agung gitu, kayak wah sudah enggak, itu bukan begitu. Bukan begitu. Jenengan baca buku tasawuf yang paling canggih sekalipun itu belum membuat sampean jadi seorang salik, belum menjadikan sampean sebagai seorang ahli tasawuf ya, atau menjadi sufi. Itu baru berita tentang kehidupan rohaninya para sufi. Sebagaimana jenengan membaca ceritanya orang yang makan di warung yang enak. Wah, ini ada makanan enak sekali, digambarkan berjela-jela. Wah, seritik digambarkan luar biasa. Jenengan baca, ya ngiler tok. Ya, nggak dirasake, nggak pernah merasakan langsung ya, sampean hanya membayangkan saja. Oh iya ya, enak, tapi di pikiran, tapi bukan di pengalaman itu. Ya, tapi dengan mengatakan begini bukan berarti ngaji Mishkat nggak penting ya, ngaji Ihya tidak penting, enggak, karena ilmu itu anugerah Allah juga ya. Ilmu itu penting karena anugerah Allah juga, dan ilmu itu adalah cahaya Allah juga. Jadi ya minimal kita belajar ilmunya orang-orang yang pernah mengalami pengalaman rohani seperti ini. Ya kita berharap, berdoa pelan-pelan kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah mengalami seperti ini. Minimal kalau sudah tahu begini kan ngerti lah ya jalannya kemana kalau kita mau melakukan suluk itu kemana. Karena sudah pernah ada orang nyampe ke sana, jadi kalau kita mau ke sana, oh kira-kira ini ya jalannya itu. Sehingga jenengan nggak tersesat ya. Minimal jenengan sudah punya Google Map. Jadi ngaji Mishkatul Anwar ini adalah semacam Google Map. Kalau jenengan kepingin ke sana, kembali napak tilas jalannya Al-Ghazali untuk mencapai makom fardaniyah kemarin yang kita bahas pada bulan Ramadan itu, makom fardaniyah itu ya. Yang syahadatnya bukan lagi la ilaha illallah tapi la ilaha illahu, dan apa itu dan bahkan sampai ke puncaknya syahadat, yaitu ya hanya hu saja, hu. Kalau ingin ke sana itu kira-kira ya ini jalannya itu ya. Ini kira-kira ini. Jadi begitu ya. Jadi cara memahami metafora atau perlambangnya Allah itu begitu. Yang ada di langit itu ada cerminannya di bumi. Kalau jenengan melihat sesuatu yang di bumi itu sama dengan melihat sesuatu yang di langit. Asal jenengan paham, asal rohaninya jenengan tajam dan bisa melihat itu. Ya kalau enggak ya melihat misalnya taman, ya sudah selesai taman saja, nggak ada apa-apa di baliknya. Tapi orang yang punya ketajaman dan
sensitivitas rohani yang luar biasa, melihat taman yang indah, itu dia tidak sekedar melihat taman saja, melihat taman and beyond, ya. Taman dan sesuatu yang dibalik taman. Karena apa? Karena dunia material di bawah ini, alam sufli, alam bawah, itu sebetulnya refleksi tiruan dari alam yang di atas sana. Dan bahkan yang hakiki itu di sana, yang di bawah ini semua, ini alam-alam tiruan saja, ya. Tiruan aja indahnya seperti ini, apalagi aslinya, itu kan, apalagi aslinya. Jadi begitu, itu intinya begitu pokoknya, ya. Intinya ajarannya Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar itu adalah segala sesuatu yang ada di bumi itu akan, kalau difahami, kalau kita punya ketajaman rohani, itu akan membawa kita kepada sesuatu yang dibaliknya. Dibaliknya itu apa? Alam ghaib, alam malakut, alam ulwi, alam atas, alamnya para malaikat, dan ya kita nggak bisa mengatakan alamnya Allah, ya, karena Allah tidak punya tempat, tetapi kira-kira Allah itu kan sesuatu yang gaib, ya. Jadi ya kita melihat dunia ini itu ya akan sampai kepada Allah juga itu, ya. Fa in kana fi tilkal mawjudati ma huwa tsabitun la yataghayyaru. Nah, sekarang diberi contoh oleh Al-Ghazali ini tentang contoh-contoh perlambang di Quran ini. Fa in kana, jika ada fitil kal mawjudati, di dalam mawjud sesuatu yang ada yang bersifat rohani di atas, di dunia atas sana, ma sesuatu huwa yang ma ini sabitun, tetap permanen, la yataghayyaru, tidak berubah-ubah, wa azimun, dan besar, la yustasgharu, yang tidak bisa dianggap kecil, wa minhu, dan dari sesuatu ini tanfaziru, mengalir, ya, ila audiyatil qulubi, kepada apa itu audiyah, itu apa ya, tempat mengalir air itu di lembah gunung, itu apa ya namanya ya, apa namanya ya, di gunung tempat kalau ada air mengalir di apa ya, bukan sungai ya, lebih kecil dari sungai, itu apa namanya ya, ya ila audiyatil qulubi, kepada bukan selokan, bukan sungai, tapi bukan parit juga ya, kepada apa itu, saya kok jadi lupa katanya ya, ila audiyatil qulubi, kepada hati, atau kepada hati yang diserupakan dengan itu sungai-sungai kecil al-basyariyati, yang bersifat kemanusiaan. Hati manusia yang seperti ya, seperti sungai-sungai kecil yang di lembah gunung, tempat mengalir air dari atas itu, ya. Begitu ada hujan turun di lembah gunung, itu kemudian mengalir di itu apa, sungai-sungai kecil yang ada di sepanjang lembah situ, ya. Mengalir miyahul ma'arifi, air berupa pengetahuan kebatinan atau kerohanian, wa nafaisul mukasyafati, dan penyingkapan yang berharga, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang seperti itu di alam sana, maka famithaluhu, maka perlambangnya hal seperti ini adalah atur, ya. Atur itu gunung, ya, gunung. Jadi kalau ada gunung, dengan melihat gunung, ya, itu kira-kira perlambang sesuatu yang serupa seperti itu di alam gaib sana, ya. Dan gunung seperti itu, sebagaimana gunung itu kan, gunung itu kalau turun air hujan, itu kemudian airnya mengalir di celah-celah lembah gunung ini, kemudian air ini nanti akan ditampung di tempat yang ada di bawah, ya, berupa danau atau berupa kolam atau apapun, ya. Jadi intinya gunung itu adalah sesuatu yang besar
yang kalau ada air jatuh ke situ, turun ke bawah melalui lembahnya, celah-celahnya, kemudian air ini terus kemudian ditampung, menggenang di sebuah tempat. Nah, di alam sana, di alam rohani sana, di atas sana, ya, itu juga ada hal seperti itu. Kenapa? Karena di alam gaib sana itu ada makhluk Allah yang seperti itu, seperti gunung seperti itu, yang menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Karena ilmunya Allah itu diberikan manusia kan lewat para malaikat-malaikat ini. Jadi malaikat-malaikat ini itu diibaratkan seperti gunung. Mereka lah yang mencurahkan pengetahuan ke sebuah gunung, dan gunung ini kemudian menampung pengetahuan itu, dialirkan ke bawah, kemudian menggenang pengetahuan itu, ditampung di sebuah kolam, dan kolam itulah hatinya manusia. Jadi hatinya manusia, rohaninya manusia ini yang ada di bumi ini, ya, kemampuan rohani kita ini, entah akal, jiwa, intelek, dan seterusnya ini, itu diibaratkan kalau dalam sebuah gunung itu, kita ini seperti dam, seperti tempat untuk menampung air, seperti Rawa Pening. Kalau di Jawa Tengah ada danau namanya Rawa Pening, bukan danau ya ini apa, Rawa Pening itu waduk, nah, seperti waduk. Jadi rohani manusia, akalnya manusia, inteleknya manusia, batinnya manusia, hatinya manusia, itu seperti waduk. Waduk itu apa? Tempat menampung air. Air itu dari mana? Datang dari gunung. Air dari langit ya, turun ke bawah, ditangkap oleh gunung, dialirkan ke bawah, ditampung dalam sebuah waduk. Jadi kalau di bumi sini ada gunung, namanya Tur ya. Tur ini simbol gunung, bisa apa saja, gunung Kelut, gunung Pangrango, gunung Salak, macam-macam lah. Pokoknya gunung ya sesuatu yang besar ya, yang menakjubkan ya, yang menangkap air ini, mengalirkan ke bawah, ditampung oleh danau atau waduk itu. Nah, itulah perlambang sesuatu. Gunung di bumi ini juga mewakili hal serupa di alam sana. Di alam sana itu kira-kira ada hal seperti itu. Nah, air yang dikucurkan dari gunung di langit sana ini ditangkap oleh waduk, yaitu batinnya manusia ini, rohaninya manusia ini, hati dan pikiran dan akal dan apa itu ya, dan jiwanya manusia. Makanya jiwa manusia itu dasar sekali. Makanya kitab Ihya kita ngaji kemarin ya. Pertama kali saya ngaji kitab Ihya itu ngaji tentang Kitabu Ajaibil Qalbi. Itu pertama kali saya ngaji Ihya 4 tahun yang lalu. Itu mulainya dengan kitab pembahasan mengenai keajaiban hati manusia. Sekarang ketemu di kitab Mishkatul. Setelah 4 tahun ketemu di sini ini. Nggak tahu ini kok tiba-tiba dilalah ini ya. Ngaji ya 4 tahun baru ketemu sekarang keterangannya di kitab Mishkatul Anwar ini. Dulu dalam kitab Ihya kita diterangkan tentang kenapa hati manusia itu ajaib. Nah, udah 4 tahun yang lalu itu keterangannya. Kalau mau mengikuti kembali silakan ngaji Ihya kembali di YouTube ya. Ada rekamannya semua, berkat Mbak Admin itu semua dimuat di sana itu. Sekarang baru ketemu ini. Kenapa hati manusia itu ajaib? Karena hati manusia itu, jiwa manusia itu seperti waduk yang menampung pengetahuan-pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kucuran hujan pengetahuan itu ditampung oleh waduk manusia, waduk dalam diri manusia yang tidak kelihatan. Jadi manusia itu dasar sekali. Walaupun kita ini badannya kecil begini ya. Badan kita ini kan kecil ini. Berapa sih badan kita ini? Tingginya paling kalau orang Indonesia 175, 180 paling tinggi itu udah.
berat badannya paling kurang 100 kilogram, dia di bawah itu 80, 90 atau 75 kan itu kan. Secara fisik kita beratnya segitu saja. Tapi bayangkan dari fisik yang sederhana ini loh, fisik yang sederhana kecil ini, kita ini dibanding sapi itu nggak ada apa-apanya, lebih gede sapi kita. Tapi badan manusia yang kecil ini, itu dari dalam manusia badan yang kecil seperti ini bisa menyemburat sesuatu yang menakjubkan. Apa? Buku-buku pengetahuan yang dituliskan yang mengisi jutaan jilid buku yang pernah terbit di bumi ini. Saya nggak tahu berapa juta jilid buku yang sudah dicetak di muka bumi ini sejak ditemukannya pertama kali sistem penulisan itu. Berapa miliar buku yang sudah ada itu. Dengan pergi ke perpustakaan itu, jutaan judul buku. Itu semuanya dari mana? Semuanya berasal dari manusia yang kecil ini, melahirkan pengetahuan yang dahsyat sekali. Dari mana sumbernya? Ya dari alam sana. Dari Gunung Tur. Nah, dari sebuah gunung Tur yang tidak kelihatan, yang ada di alam atas sana. Penjelasan seperti ini akan diketawain oleh orang-orang yang nggak percaya alam gaib. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau jenengan pandangannya materialistik, nggak percaya Tuhan, nggak percaya alam gaib, ini nggak masalah ya. Ini kan pandangan orang yang beriman ya. Pandangan orang beriman yang punya pengalaman rohani itu melihat manusia itu ajaibnya di situ. Di mana keajaibannya? Kita mampu menangkap pengetahuan yang hampir nggak terbatas, yang nafaisul mukasyafat tadi itu disebut oleh Al-Ghazali ya, wa miyahul ma'arif ya. Air pengetahuan dan penyingkapan yang berharga sekali, nafaisul mukasyafat yang datang dari Allah sana, dari Gunung Tur sana, mengucur ke bawah, mengalir ke bawah, ditangkap oleh waduk-waduk, yaitu berupa manusia ini. Nah, waduk itu macam-macam ya, ada waduk itu yang besar sekali, ada yang kecil. Makanya manusia itu bisa menangkap hujan pengetahuan yang datang dari Allah ini beda-beda. Ada yang kemampuan menangkapnya itu banyak banget ya. Ada yang kecil, tapi pasti dapat. Sedikit atau banyak itu dapat kita itu. Itu ajaibnya manusia itu di situ ya. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang meremehkan manusia itu sekedar badan saja itu. Pandangan-pandangan modern yang materialistik itu kan menjelaskan manusia semata-mata kayak robot. Kita ini ya hanya daging, balung, tulang, darah, sistem nerve, saraf ya, sistem saraf ya, dan sistem saraf ini yang menggerakkan sesuatu dalam diri kita. Otak itu hanya ya sistem saja, kayak komputer begitu, sistem berupa reaksi-reaksi listrik ya, yang bekerja dalam brain, dalam otak kita ya, dan itu bekerja persis seperti reaksi-reaksi kimiawi dalam tubuh kita. Jadi menjelaskan manusia semata-mata dari sudut penjelasan yang materialistik ya enggak apa-apa kalau orang percaya manusia itu hanya tubuh saja, nggak punya jiwa, nggak punya al-qalbu, itu monggo saja. Tapi betapa sengsaranya kita kalau direduksi kita ini hanya sebuah robot saja itu ya, mesin yang hidup itu ya. Betapa nggak berharga, betapa kita ini ciptaan yang ajaib dari Allah kemudian kita rendahkan itu. Kalau bagi saya saya menghargai sains, saya mengagumi sains, terutama sains yang ditemukan oleh orang Barat itu ya, dahsyat itu. Tetapi saya nggak setuju karena saya ini pengikut Al-Ghazali ya, dan para ulama Muslim semua ini ya sama pandangannya seperti inilah.
karena saya pengikut Al-Ghazali, saya nggak setuju kalau sains yang ditemukan oleh orang-orang barat itu kemudian menjadikan kita berpikir bahwa manusia itu sekedar makhluk jasad saja, robot yang hidup, ya sejenis mesin lah kita ini, nggak ada istimewanya, nggak ada jiwa, nggak ada intelek, nggak ada rohani. Rohani itu apa? Nggak ada, itu gugon, itu superstition, itu tahayul rohani itu kan begitu pandangan yang materialistik itu. Semuanya itu tahayul saja itu. Nah itu yang saya nggak setuju itu. Karena begitu kita mereduksi manusia hanya sekedar badan saja, jasad saja, tidak punya rohani di dalamnya, jenengan itu memerosotkan derajat manusia dari makhluk yang ajaib menjadi sekedar robot saja. Lalu kita kehilangan dignity, kita kehilangan kehormatan. Ya kalau robot hanya jasad saja ya sudah, nggak ada nilai apa-apa, mati selesai. Kita nggak begitu. Kepercayaan kita sebagai orang beriman, kita ini tidak sekedar hanya jasad saja. Jasad ini hanya warongko. Warongko itu hanya rangka saja. Di baliknya itu ada sesuatu yang ajaib sekali. Di baliknya itu ada sesuatu yang menghubungkan manusia dengan al-alam al-ulwi, alam atas, alam yang mulia sekali, tempatnya para malaikat, ya, tempatnya para malaikat, hamba-hamba Allah yang berupa roh yang lembut, yang tidak material itu. Jadi kita ini memang punya jasad, tapi ada konektor dalam diri kita itu yang menghubungkan kita dengan alam itu. Dan karena itulah kita bisa mampu mendapatkan pengetahuan yang dahsyat ini. Ya. Saya merasa inilah penjelasan yang paling masuk akal menjelaskan kenapa manusia punya kesadaran. Ya. Karena sekarang ini di dalam kalangan para ilmuwan di Barat, terutama dalam kalangan ilmuwan yang meneliti mengenai kesadaran manusia, ya, dalam kalangan para neuroscientist itu fenomena kesadaran manusia itu fenomena yang misterius sekali. Sampai sekarang belum bisa dijelaskan dengan memuaskan. Karena itu disebut sebagai hard question, ya. Hard question, pertanyaan yang sulit sekali dijawab. Ya. Sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan. Tapi kalau bagi saya, tentu saja kita hargai para saintis modern yang mencoba menjelaskan apa itu manusia ini kok apa di dalamnya ini kok bisa melahirkan sastra, melahirkan ilmu pengetahuan yang luar biasa seperti ini, bisa menjelaskan alam raya yang besarnya seminta ampun ini. Kenapa kok manusia itu bisa menemukan teori mengenai Big Bang, bahwa alam raya ini bermula dari sesuatu titik mula namanya Big Bang, dan itu bukan bikin-bikinan, ada pembuktiannya yang luar biasa, ada hitungan matematisnya dan seterusnya. Kok bisa manusia menemukan itu semua, dari mana itu? Wong kita ini secara fisik itu kan kira-kira struktur DNA kita ini kan ya kayak kucing, kayak tikus, karena kita ini kan bagian dari dunia binatang, kingdom of animal kan kita ini. Tapi kenapa kok kita bisa menemukan ini semua? Kenapa kok ada orang seperti Al-Ghazali mampu mengarang kitab Mishkatul Anwar seperti ini yang luar biasa ini, mengarang kitab Ihya dan seterusnya dan seterusnya. Itu ajaib, itu namanya ajaibul qalbi. Ya, sekarang ini teman-teman yang ngaji Ihya dari pertama sampai sekarang akan sekarang dapat jawaban. Dapat jawaban sekarang. Kenapa kok ajaibul qalbi? Ya ini. Karena apa? Karena qalbu manusia itu menghubungkan dengan al-alamul suf, al-alamul ulwi, alam atas sana, ya. Saya teruskan sedikit ya. Wa in kana thamma, dan jika ada di sana ini maujudatun, barang-barang yang maujud, ya, tatalaqqa, yang bisa menerima maujudat ini, atilkan nafaisa, barang-barang berharga tadi itu berupa penyingkapan tadi itu, awalan pertama-tama, thumma ba'duhum, kemudian yang sebagian dari maujudat ini menerima ba'dal ba'di, setelah yang lain. Jadi berurutan. Jadi kayak
kayak apa itu, kayak sungai di lembah-lembah gunung itu. Ada sungai yang pertama kali menangkap air, dialirkan kepada sungai berikutnya begitu, estafet ya. Nah, begitu juga itu kalau ada sesuatu yang di langit sana seperti itu, maka famithaluhu, maka contohnya atau perlambangnya barang seperti ini kalau di bumi dibuat perlambangnya, bentuk fisiknya itu adalah al-wadi, seperti wadi. Wadi itu ya tadi itu sungai di gunung itu ya. Wa in kana, jika ada an-nafaisu, hal-hal yang berharga berupa penyingkapan ilmu-ilmunya Allah tadi itu, ba'da tisaliha, setelah ketemunya an-nafais bil qulubil basyariyati, dengan hati atau jiwa-jiwa manusia ya, tajri tajri khobarnya ingkanat ya, khobarnya ingkanat mengalir ya, atau berjalan ini ya, an-nafais ini min qalbin, dari satu hati ila qalbin, kepada hati yang lain ya. Jadi pengetahuan itu kan setelah ditangkap manusia kemudian dialirkan ke manusia yang lain. Itu seperti sungai yang satu mengalirkan air ditangkap oleh sungai berikutnya. Jadi ketika jenengan mengajarkan ilmu kepada orang lain itu seperti itu. Dapat ilmu dari langit dialirkan ke hati yang lain, ke jiwa yang lain. Seperti sungai menangkap air dari gunung dialirkan ke sungai berikutnya. Estafet sampai ke air ini menggenang atau dikumpulkan di sebuah tempat, waduk atau bahkan samudra, laut ya. Akhirnya kan laut juga itu ya. Maka fahadhil qulubu, maka hati seperti ini itu adalah aidon juga perlambangnya, audiyatun, seperti sebuah sungai-sungai ya. Wa muftatahul wadi, dan sungai yang pertama, yang pembukaan, yang menjadi penangkap, menjadi penadah air pertama ini, aidon juga itu adalah qulubul anbiya'i, jiwa-jiwanya, hati-hatinya para nabi-nabi. Jadi nabi ini adalah sungai pertama yang mendapatkan curahan air pengetahuan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah para nabi itu. Dan nabi ini kemudian mengalirkan air ini kepada sungai-sungai berikutnya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua ini. Jadi kita ini orang Islam ini, jiwa kita ini seperti sungai-sungai kecil yang menangkap air yang dulunya kalau diurut-urut itu, dulunya asal usulnya itu dari sungainya para nabi-nabi itu. Mata air ilmu kita ini semuanya dulunya dari para nabi-nabi itu. Alaihimussalatu wassalam ya. Tsummal ulama'i, kemudian kepada kemudian hatinya para ulama ya, tsummaman, kemudian hati atau jiwanya orang-orang ba'dahum, yang setelah para ulama itu. Jadi ulama itu tugasnya adalah sungai yang menangkap air dari para nabi-nabi dialirkan ke orang-orang lain itu. Jadi kita ini kayak kalau sawah gitu ya, kita ini mendapatkan irigasi. Kita ini diairi oleh parit-parit kecil yang berasal dari suatu waduk besar, yaitu para nabi-nabi itu. Alhamdulillah ya. Kita hidup ibarat pohon begitu, sawah itu padi ya. Hidup kita sehat, segar. Maksudnya rohani kita hidup semua ini karena air-air yang dialirkan parit-parit yang berasal dari waduk besar, yaitu para nabi-nabi itu yang menangkap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dari gunung namanya Tur yang di langit sana. Jadi kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat irigasi air yang bermutu sekali ya, airnya berkualitas, yaitu ilmunya para nabi-nabi ini. Alhamdulillah ya. Dan kitab Mishkatul Anwar ini juga ini kayak parit juga, ini kayak parit yang mengalirkan ilmunya para Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Saya teruskan dikit. Wa fa in kanat, maka jika ada hadhil audiyatu, sungai-sungai ini ya, dunal awali, lebih rendah daripada yang pertama ya. Wa minha, dan dari sungai ini, audiyah ini, taghtarifu ya, mengambil air kamu, menyiduk air atau menimba air kamu. Fabil hari, maka sudah pantaslah an yakunal awalu, ada yang wadi atau sungai yang pertama, huwa adalah al wadiyal aimana, disebut sebagai sungai Aiman. Jadi sungainya para nabi-nabi itu disebut sebagai al wadil aiman. Kenapa kok disebut sebagai al wadil aiman? Karena kata aiman dari kata yumnun, itu sesuatu yang berkah, yang membuncah, yang apa ya, seperti air gitu meluap-luap, itu namanya al-aiman. Sungai yang meluap-luap airnya, itu para nabi itu sungai yang meluap, itu disebut dengan al-wadil aiman. Jadi sungai berupa para nabi-nabi itu ya, yang menampung air dari langit itu berupa pengetahuan, wahyu dan seterusnya, itu kalau diserupakan dengan sesuatu yang di bumi, itu kira-kira seperti sungai pertama yang menangkap air dari gunung. Itu disebut al-aiman karena likathrati yumnihi, karena banyaknya berkahnya al-wadi ini, wa uluwi darajatihi, dan tingginya derajatnya al-wadi ini. Wa in kana, jika ada al-wadi, sungai al-adwanu yang lebih rendah ya talaqqa, menerima al-wadi ini min akhiri darajatil wadi, dari sungai yang derajatnya paling akhir ya, al-aimanu yang bersifat yang tadi al-aiman tadi itu, maka famuh tarafuhu, maka tempat mengambil air dari situ, dari al-wadi ini, disebut sebagai syati'ul wadil aimani, pinggirnya al-wadil aiman. Dunal jati, bukan tengahnya atau telengnya. Tengahnya itu artinya bagian sungai yang di tengah, yang airnya paling banyak, itu namanya lujjah ya. Dunal jati, bukan tengahnya al-wadi, wa mabda'i, dan sumbernya al-wadi ya. Jadi para ulama yang akhir zaman sekarang ini ya, yang mendapat yang urut-urutannya itu adalah sungai terakhir ya, sungai terakhir yang dapat limpahan air terakhir itu ya, itu kalau diibaratkan dengan sebuah sungai begitu, namanya syati'ul wadil aiman ya. Jadi sesuatu yang ada di pinggir. Jadi para ulama sekarang ini itu kira-kira pinggirannya sungai para nabi-nabi ini ya. Nabi-nabi ini waduk besar, nah para ulama ini pinggirannya. Kiseknya apa? Kisek itu apa? Kisek itu pantainya, kiseknya. Jadi kita ini kiseknya. Nabi-nabi ini samuderanya, kita kiseknya. Para ulama-ulama sekarang ini, atau ulama-ulama yang menangkap, mewariskan para ilmu-ilmunya para nabi ini, adalah semacam pantainya samuderanya para nabi ini. Maka disebut sebagai syati'ul wadil aiman ya. Begitulah cara untuk menafsirkan perlambang Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran ya. Saya kira ngaji Mishkat cukup sekian saja malam ini ya. Kita teruskan minggu depan. Semoga kita mendapatkan curahan dari sungainya para nabi-nabi ini, berupa pengetahuan-pengetahuan rohani yang membuat kita ibarat sawah menjadi hidup dan subur, dan membuahkan sesuatu yang membawa manfaat kepada orang lain. Makanya agama Islam disebut sebagai agama yang membawa rahmat. Kenapa? Ya karena kita ini kayak padi-padi yang ditanam di sawah, dapat pengairan irigasi dari ilmunya para nabi itu, membuahkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, peradaban dan segala macam ya. Itu namanya rahmatan lil alamin ya itu ya. Sekian, mari kita tutup ngaji kita dengan bacaan sholawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.